Jadi ini aku di tengah-tengah camel grass di Botanic Quran Garden. Bagus banget ya. Halo, welcome back to my channel Wenika Yuda. Jadi hari ini aku lagi di Education City. Di sini banyak banget spot-spot yang menarik yang memang layak sih dan memang direkomendasikan untuk dikunjungin. Di sini adalah pusatnya university dan juga ada beberapa tempat seperti kayak Qatar National Library. Jadi di belakang aku ini Qatar National Library, ini dari samping ya. Gedungnya ini dari samping, dan di sebelah sini ini adalah George University. Jadi memang ini di area kampus. Lalu di sekitar sini juga ada Education City Mosque. Ini sangat menarik banget arsitekturalnya. Kemudian juga ada Oxygen Park, desainnya juga sangat menarik. Dan kemudian juga ada Quran Botani gitu. Ikuti ya jalan-jalan aku. Ini Qatar National Library-nya. Ya. Aku mau coba naik tram Yellow Line. Jadi di Education City ini ada dua tram, Blue Line dan Yellow Line. Blue Line itu yang ke arah Mataf, ke arah Stadion Education City. Yang Yellow Line ini ke arah Oxygen Park dan juga Education City Mosque. Ini stasiun tramnya. Jadi ini aku udah sampai ke Welcome to Quranic Botanic Garden. Oke, kita mau coba lihat di dalam ya, Quranic Botanic Garden.
Ini Vineyard Garden, bagus banget ya. Jadi aku sekarang udah di Quranic Botanic Garden. Ini ada beberapa macam pohon yang ada di Al-Quran. Dan ini adalah, di belakang aku ini adalah Vineyard Garden. Bagus ya. Tuh. Kayak gitu. Lalu sekarang kita lihat beberapa pohon yang ada di Al-Quran. Nah, di depan aku ini ada water garden. Wah, ini seru nih kalau anak-anak main di sini nih. Nah, ini water gardennya. Air mancur gitu. Ini bagus ya. Jadi di sekeliling pohon-pohon ini ada taman di tengahnya, air mancur gitu, water garden. Bagus banget ya. Jadi ini ada Punik Dactylifera L. Ini adalah pohon kurma. Pohon kurma adalah pohon keabadian. Dan pohon ini bisa capai tinggi sampai 10 meter. Pohon kurma ini terdapat di Quran di surat Maryam. Dan pohon kurma ini berasal dari daratan Irak dan Jazirah Arab. Dan saat ini pohon kurma ini sudah banyak ditemukan di beberapa negara di Timur Tengah. Jadi taman ini adalah pohon-pohon yang ada di dalam Al-Quran ya. Lalu kita lihat pohon berikutnya. Ini ada pohon grape. Nama latinnya Vitis vinifera. Terdapat dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Ra'd ayat 4. Dan di dalam kutipan haditsnya, dry grape ini atau disebut dengan kismis, ini adalah salah satu makanan yang wajib setelah Ramadan. Kecil sekali pohonnya. Dan anggur ini adalah salah satu tanaman yang paling tersebar luas di wilayah Mediterania. Nah, lalu ini Balm of Gilead tree. Jadi ini kegunaannya pohon Balm of Gilead ini ya, selain sebagai balsem, dia juga bisa dipakai sebagai miswak ya, untuk menyikat gigi. Ini kayak gini. Ini wangi banget loh pohonnya loh. Balm of Gilead ini tidak dimention di Al-Quran, tetapi disebutkan di dalam hadits di surat Al-Mustadrak ala Al-Sahihain oleh Hakim Al-Nisaburi. Lalu ini ada pohon toothbrush tree. Jadi toothbrush ini terdapat di Al-Quran di surat Saba ayat 16 ya. Jadi arak ini tumbuh secara alami di padang pasir di semenanjung Arab. Dan tanaman ini banyak digunakan di negara-negara muslim. Jadi ini pohon untuk sikat gigi nih.
siwak ya, namanya siwak. Ini pohonnya. Nah, ini namanya Christhorn. Jadi bentuk Christhorn ini seperti semak, dengan pohon yang agak tinggi dan warnanya selalu berwarna hijau. Terdapat di dalam Al-Quran, di dalam surat Saba ayat 16, dan pohon sidra ini telah disebutkan 4 kali di dalam Al-Quran, dan kutipan dalam haditsnya diriwayatkan oleh Atiyah dan terdapat di Sahih Al-Bukhari di kitab pemakaman. Seketika sedang memandikan putrinya dan mengatakan bahwa dia memandikan dengan air dan dengan daun sidra ini selama 3 atau 5 kali. Kemudian dia menaruh kapur barus di dalam pemandian terakhirnya. Jadi pohon sidra ini untuk memandikan putrinya yang diriwayatkan oleh Atiyah. Jadi di sini juga kebanyakan pohon-pohon Afrika ya, pohon-pohon yang tumbuh di gurun pasir. Ini ada pohon dari Ghana, Moringa olivera lam. Ini pohon dari Ghana. Ini ya, dari Ghana ya. Lalu ini dari Nigeria, Delconic regia. Ini Delconic regia dari Nigeria. Lalu ini pohon jasmine. Ini pohon jasmine. Wangi banget nih jasmine ini pohonnya. Lalu ini ada sweet basil. Jadi basil ini kalau di Indonesia mungkin disebut juga dengan kemangi ya, tanaman herbal. Sweet basil ini terdapat di dalam Al-Quran, Ar-Raihan, di dalam surat Al-Waqiah ayat 88 dan 89. Dan diriwayatkan oleh Abu Nusa, sweet basil ini berbau harum tetapi rasanya pahit. Terdapat juga menurut Sahih Al-Bukhari kitab makanan. Jadi sweet basil ini berasal dari India dan di daerah tropis di Asia. Tetapi sekarang dianggap sebagai ramuan obat yang aromatik. Jadi di Quranic Botanic Garden ini selain pohon-pohon yang ada di Al-Quran, juga ada dari negara-negara Afrika. Jadi kayak ini, di belakang aku ini ada pohon dari Ghana. Ini ya, Ghana. Lalu yang itu dari Nigeria. Quranic Botanic Garden. Lalu ada pensil pinus, Mediterranean cypress, Italian cypress. Pensil pins ini adalah tumbuhan yang berbentuk seperti pensil ya, yang berbentuk seperti pensil gitu. Lebarnya tidak lebih dari 1 meter, tetapi tingginya bisa mencapai 10-12 meter. Tidak terdapat di dalam Al-Quran atau tidak dimention di Al-Quran.
tetapi terdapat dalam hadits. Jadi pohon ini sebagai perumpamaan orang kafir, seperti pohon cemara yang berdiri di atas akarnya dan tidak ada yang menggoyahkan, kecuali ia tercabut dengan satu pukulan keras. Terdapat dalam Sahih Muslim, kitab yang memberikan gambaran tentang hari pembalasan surga dan neraka. Pin pensil ini berasal dari Laut Mediterania. Jordan dan Palestina adalah asalnya tanaman ini. Dan tanaman ini berumur sangat panjang, bahkan bisa sampai lebih dari 1000 tahun. Wow, ini ada pohon sampo ginger. Tidak dimention di Al-Quran, tetapi terdapat di hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah yang menyebutkan bahwa mereka tidak akan menyembunyikan apapun tentang pasangan mereka. Suamiku semanis zarnab, yaitu tanaman yang harum baunya, terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari, kitab pernikahan. Jadi sampo ginger ini atau zarnab ini ditemukan di banyak negara tropis di Asia yang berasal dari India, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Ini ada ginger juga. Jadi terdapat di dalam Al-Quran, ginger atau bahasa Arabnya adalah zanzabil, disebutkan satu kali dalam Al-Quran di surat Al-Insan. Di situ disebutkan bahwa mereka akan diberi minum dari secangkir arak yang dicampur dengan zanzabil ini. Terdapat di surat Al-Insan ayat 17. Dan jai ini tidak disebutkan di dalam hadis. Ginger ini berasal dari Asia tropis, tetapi sekarang ditanam sebagai tanaman komersial di Amerika Latin, Afrika, dan Asia Tenggara. Lalu ini ada edible fig, atau saintis name-nya adalah Ficus carica. Tanaman ini memiliki buah manis yang disebut ara. Jadi tanaman ini terdapat dalam Al-Quran, disebutkan satu kali di dalam Al-Quran. Dan tanaman ini adalah tanaman yang disumpah di awal surat At-Tin di ayat 1 dan tidak terdapat di dalam kutipan hadits. Jadi buah ara ini telah dibudidayakan selama ribuan tahun, tumbuh di daerah yang beriklim hangat, termasuk di negara Mediterania dan di beberapa daerah di Jazirah Arab. Ini pohon dari Arabic fig, Ficus carica. Fig, tapi dia aslinya dari Afrika Utara. Ini ada playground juga. Ini playgroundnya. Jadi biasanya kalau di sini ada taman, itu selalu ada playground ya. Jadi anak-anak bisa nyaman juga main di taman ini. Tuh. Lengkap ya. Ada jungkit-jungkitnya, ada perosotannya. Lalu ini ada olive. Olive ini disebut juga adalah pohon zaitun. Terdapat di dalam Al-Quran. Zaitun muncul dalam 6 ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan pohon zaitun sebagai pohon yang diberkahi. Pohon olive ya. Terdapat di dalam surat An-Nur ayat 35. Dan di dalam hadits diriwayatkan oleh Abu Hurairah, minyak zaitun dapat digunakan sebagai salep karena dihasilkan oleh pohon zaitun yang diberkahi. Surat At-Tirmidzi dalam kitab makanan. Pohon zaitun banyak dibudidayakan di negara Mediterania dan habitat aslinya juga di wilayah Mediterania Timur. Ini pohon olive juga.
Dan ini pohon gum arabic tree. Arabic name-nya Samak Arabi. Jadi kayak gini nih. Pohon perindang ya. Gum arabic tree. Ini biasanya terdapat di daerah kering di Afrika atau di Arabian Peninsula, Western Asia to Northern India. Jadi dia biasanya tingginya bisa 3 sampai 15 meter. Tinggi banget sih emang. Lalu ini ada henna. Henna ini adalah pohonnya kecil. Dia tidak dimention di Al-Quran ya, tetapi dia ada di dalam hadits. Disebutkan bahwa hal yang terbaik untuk mengubah uban adalah henna dan katam. Jadi henna ini sangat bermanfaat untuk rambut dan juga untuk aksesoris di tangan. Dan henna ini sering dibudidayakan di India, Timur Tengah, dan sepanjang pantai Afrika di Laut Mediterania. Ini pohon ya. Yaitu pohon hennanya. Ini juga pohon henna. Ini tingginya bisa sampai 1,8 sampai 7 meter. 1,8 sampai 7 meter. Ini juga banyak di Afrika sih. Di Australia juga ada. Ini pohon henna yang ada tercantum di Al-Quran ya. Lalu ini ada cattail. Wow, pohonnya wangi banget loh. Jadi cattail ini adalah tanaman yang untuk membuat tikar jerami. Cattail ini tidak dimention di Al-Quran, tetapi ada dalam hadits Abu Hasim. Jadi cattail ini tumbuh di lahan yang basah, di dekat sungai dan danau di Timur Tengah dan Afrika. Cattail ini pertama kali tumbuh di Madinah, selain pohon kurma. Lalu ini camel grass. Oh, ini camel grass. Ini juga tidak terdapat dalam Al-Quran, tetapi ada di dalam hadits Aisyah. Di Sahih Al-Bukhari, camel grass ini adalah sekelompok rumput gurun yang tumbuh di atas gurun pasir yang ada di negara Arab. Ini juga ada di hadits ya, di Sahih Bukhari, Book of Funerals. Ini rumput yang biasanya ada di gurun pasir ya, area camel gitu. Lalu ini ada umbrella thorn. Pohon ini tidak dimention di dalam Holy Al-Quran, tetapi terdapat di hadits yang diriwayatkan oleh Jubair bin Mut'im bahwa dia pernah dipaksa untuk pergi di bawah pohon ini oleh orang-orang Badui yang mengemis dan kemudian pakaiannya direnggut. Ini terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi pohon umbrella thorn ini adalah salah satu pohon yang banyak terdapat di semenanjung Arab dan Afrika Utara. Ini tanamannya. Umbrella thorn. Spinicilla. Pohon ini tidak dimention di Al-Quran, tetapi ada di dalam hadits. Di dalam surat Sahih Sunan Ibn Majah. Jadi pohon ini bisa menyembuhkan penyakit yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah.
Jadi ini adalah tanaman gurun yang terdapat di Arab dan juga terdapat di Eropa dengan nama Pitusa. Jadi dia mempunyai 2 spesies tanaman yang berbeda. Lalu ada Senna alexandrina Mill. Jadi pohon ini tidak dimention di dalam Al-Quran, tetapi terdapat di dalam hadits Sahih Sunan Ibn Majah. Jadi dia adalah pohon yang bisa menyembuhkan semua penyakit yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Dan pohon Senna ini tumbuh secara alami di padang pasir di semenanjung Arab dan Afrika Utara, terutama di daerah yang berkerikil dan berbatu. Lalu ini ada sweet flag. Jadi sweet flag ini adalah tanaman herbal yang semi akuatik. Tanaman ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah dalam Sahih Al-Bukhari kitab pakaian. Jadi sweet flag ini tumbuh di sepanjang tepi danau dan sungai terutama di Asia, tetapi juga dapat tumbuh di area yang gersang, di tanah yang gersang. Ya, jadi itulah Quranic Botanic Garden-nya. Lumayan lengkap ya pohon-pohon yang ada di Al-Quran. Dan di sebelahnya lagi ada, dan di sebelahnya Quranic Botanic Garden ini ada Oxygen Park. Jadi sekalian di sini kita lihat ya Oxygen Park-nya seperti apa.